Hubungan antar manusia itu rumit, tapi ada rumus yang menyederhanakannya. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Untuk kali ini, kita menghadirkan 3 film terbaiknya Dwayne Johnson yang dijuluki The Rock. Aktor sekaligus pegulat legend ini selalu menampilkan adegan pertarungan yang sangat epik dan memukau, tidak kalah dengan Mamang Jason. Dan inilah film pertamanya yang berjudul Right or not? You sure about this? Di awal film, diceritakan tentang kisah Mark Antony yang memberi hadiah 3 telur berhiaskan berlian kepada Cleopatra. Selama berabad-abad, telur-telur ini hanya dianggap sebagai mitos belaka, namun kemudian pada tahun 1907 di luar Kairo, seorang petani lokal menemukan 2 dari 3 telur tersebut. Konon, telur ketiga telah ditemukan namun segera menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Telur yang sangat bernilai tinggi itu kini menjadi target dari kalangan pencuri profesional di seluruh dunia. Salah satu telur tersebut akan dipajang di sebuah museum nasional di Roma. Kesempatan ini dimanfaatkan seorang perampok menjalankan rencana pencurian. Dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian agar sama persis dengan aslinya, telur dengan simbol ular itu dibuat duplikatnya. Seorang agen FBI khusus seni bernama John Hartley yang diperankan oleh aktor Dwayne Johnson ditemani Inspektur Das dari Interpol tiba di Museum Nasional Roma. John mendapat informasi dari seseorang yang disebut The Bishop bahwa pencuri seni paling dicari yang bernama Nolan Booth akan muncul untuk mencuri telur Cleopatra itu hari ini. Awalnya, pengelola museum itu ragu dengan keahlian John. He's a consulting profiler. A man named Nolan Booth. You cannot be serious. Too incompetent to solve the case. Terlebih telur berharga itu masih berada di tempatnya. John melakukan pemindaian panas. Harusnya telur emas itu memantulkan radiasi, namun anehnya dalam alat pemindai telur berwarna biru. John langsung membuktikan keaslian telur tersebut dengan mengambil Coca-Cola milik seorang bocah. Saat dia menyiramkannya, ternyata telur palsu itu meleleh. Seketika, Das menutup seluruh akses pintu. Ternyata, di antara pengunjung, sosok Nolan Booth yang diperankan Ryan Reynolds muncul dan langsung berlari kabur. John dan Inspektur Das langsung mengejarnya. Nolan sempat mengeluarkan bom asap untuk meloloskan diri. Bahkan aksi cekatan dan kelihayan Nolan membuat John dan tim kepolisian sulit untuk menangkapnya. Mandati reinforce. Saat John sudah mencegat dan memaksanya menyerahkan tas, dia langsung membanting pistol milik John, hingga keduanya tikusruk keluar jendela. Licin bagaikan belut, Nolan berhasil kabur. John hendak mengejar menggunakan mobil sport, namun sayang mobilnya lebih dulu ditabrak. 56 jam kemudian, scene berpindah ke Pulau Bali, Indonesia. Nolan sampai di sebuah villa membawa telur aslinya. Di luar dugaan, agen khusus John sedang duduk santuy menunggunya. Bahkan, Korps Khusus Brimob bersama agen Interpol Das langsung menyergap Nolan. Penangkapan Nolan diakui dari sumbernya yang disebut The Bishop. Nolan dibawa menggunakan mobil Brimob, sedangkan John mengamankan telurnya di mobil lain. Dan ternyata di luar sepengetahuan mereka, seseorang menyamar menjadi pasukan Brimob menukar kembali telur tersebut. "32 jam kemudian kembali ke Roma, Das kembali menemui John yang hendak kembali pulang karena misinya telah tuntas. Tiba-tiba Das menjatuhkan telurnya. John yang tidak mengerti mengira Nolan telah memberi mereka telur yang palsu. Tapi Das menemukan bukti bahwa John menerima transfer uang senilai 8 juta dolar. Bukti itu memperkuat bahwa John telah mencuri telur aslinya dan akibatnya dia ditangkap. John yakin ada seseorang yang telah menjebaknya.
Dia dijebloskan ke penjara Rusia dengan tingkat keamanan tertinggi yang berada di sebuah pegunungan dengan cuaca dingin yang sangat ekstrim. John kembali terkejut saat ditempatkan di kamar sel yang sama dengan Nolan. Sambil menikmati buriam buatan Bang Napi, John dan Nolan membahas The Bishop, orang yang diduga telah menjebak mereka berdua. John tidak paham kenapa The Bishop menjebaknya padahal dia telah mendapatkan telur itu. Terungkap, 3 telur Cleopatra itu akan dibeli oleh miliarder Mesir dengan harga fantastis, yaitu 300 juta dolar atau sekitar 5 triliun rupiah saat pernikahan putrinya. Informasi yang beredar, telur kedua dipegang oleh Sotovos, seorang pemilik dealer senjata kelas internasional yang hobinya mencekik leher orang. Diketahui, tiap tahun dia akan mengadakan pesta topeng di villa mewahnya di Valencia. Di lokasi itu pula, Soto menyimpan telur emasnya. Nolan berencana untuk mencuri telur kedua itu, namun John menolaknya. Dia membuat lelucon berbahaya dengan mengatakan kepada semua narapidana bahwa John ini seorang polisi. Seperti di penjara pada umumnya, seorang tahanan dengan latar belakang polisi akan sangat dibenci oleh tahanan lain. Terbukti, seorang gangster mendekati John dan langsung menumpahkan buburnya. Saat John bangun, ini yang dia lakukan. Okay, look. Mereka berdua langsung dibawa ke ruangan kepala sipir. Ternyata mereka bertemu dengan Sarah Black alias The Bishop yang diperankan oleh aktris seksi Gal Gadot. Terungkap, dialah yang telah mencuri telur aslinya saat berada di Bali. Bahkan, dia juga yang telah mentransfer uang 8 juta dolar untuk menjebak John agar ditangkap oleh Das dan dijebloskan ke dalam penjara ini. Dalam waktu 2 hari, dia berencana untuk mencuri telur kedua. Sarah Black akan memberikan jatah 10% potong PPN jika Nolan bersedia memberikan lokasi telur Cleopatra yang ketiga. Karena Nolan menolak, mereka berdua dipaksa oleh kepala penjara yang berkomplot dengan Sarah untuk mengangkat batu-batu besar yang menutupi dinding penjara. Agen FBI dan pencuri profesional ini terpaksa bekerja sama menjadi tim untuk kabur dari penjara, membuktikan kejahatan Sarah Black demi memulihkan nama baik John. Nolan mempunyai 3 langkah dalam rencana kabur dari penjara ini. Langkah pertama adalah mencampur sabun mandi dengan cairan pembersih yang mengandung asam nitrat, dan efeknya ini yang terjadi. Langkah kedua Nolan adalah keluar dari pintu dengan kartu akses yang telah dia curi sebelumnya. Setelah berhasil keluar, langkah terakhirnya kembali meruntuhkan susunan batu. Mereka berdua kemudian menyusuri tebing. Nolan sempat akan terjatuh, untungnya John memegangnya. Sampai di sebuah helipad, Nolan bertugas untuk mengemudikan helikopternya, sementara itu John akan melawan pasukan. John seketika berlari setelah melihat pasukan itu menembakkan basoka ke arahnya. Untungnya John masih bisa bertahan. Dia bergelantungan di atas jembatan yang hancur. Sedangkan Nolan melancarkan serangan balasan. John menduga Nolan akan kabur meninggalkannya. Dia langsung melompat ke atas helikopter, dan tiba-tiba rudal kembali melesat ke arah mereka. Untungnya, John membuka pintu hingga rudal itu hanya melewatinya. Mereka berdua akhirnya lolos dari penjara itu. Di London, Sarah Black menyandra seorang analis intelijen. Dia mempergunakan komputernya agar tidak terlacak untuk mengirim pesan kepada Inspektur Das bahwa John dan Nolan telah kabur dari penjara. Titik koordinat keberadaan mereka esok hari dikirim juga kepadanya. Pria ini diam-diam menekan alarm kaki untuk memanggil petugas keamanan. Bukan hal yang sulit bagi Sarah untuk melumpuhkannya. John dan Nolan mendapat bantuan dari temannya yang bernama Tambwe yang sengaja datang dengan jet pribadinya. Di atas pesawat, Nolan membeberkan rencananya untuk mencuri telur Cleopatra kedua dari tangan Soto. Dengan petugas keamanan yang begitu banyak ditambah 87 kamera CCTV 8K yang sangat peka dengan gerakan, tentu bukan hal yang mudah untuk mereka menyusup masuk. Nolan juga membeberkan pintu brankas ruang telur itu berstandar militer dengan portal biometrik yang terbuat dari titanium padat setebal 45 cm. Sangat mustahil untuk dilubangi dan diledakkan. Akses pintu itu hanya bisa dibuka dengan sensor suara dan wajah Sotovos. Tapi Nolan sudah mempersiapkan solusinya dengan sebuah alat dengan teknologi deepfake. Terakhir, mereka harus mendapatkan 12 digit kode akses yang terdapat di ponsel Soto yang dilengkapi fitur keamanan dari jempolnya. Singkat cerita, pesta topeng di villa mewah milik Soto mulai berlangsung. John menyamar menjadi tamu undangan sedangkan Nolan berpura-pura menjadi pelayan. Mereka membagi tugas. John harus mendapatkan ponsel Soto sedangkan Nolan sidik jari jempolnya. Rencana sedikit berubah ketika John melihat Sarah dengan gaun seksoinya. John mengancam akan menangkap dia untuk membersihkan nama baiknya. Bukannya ketakutan, Sarah tampak santuy dan cuek dengan ancaman John.
John langsung mengajaknya berdansa. Saat melihat Sarah, mata Soto bolotot karena kecantikan pemeran si Wonder Woman ini. Nolan berhasil mendapatkan cap jempolnya. Dan ketika Soto meminta Sarah berdansa dengannya, kesempatan itu dimanfaatkan John untuk mencuri ponsel Soto. Tapi mereka berdua juga belum menyadari bahwa Inspektur Das berada di sana. Ketika Soto sedang berpidato, mereka mulai menjalankan rencana. Nolan berpura-pura menabrak John dan menumpahkan minumannya. Mereka diizinkan masuk ke toilet yang berada dekat ruang berangkasnya. Nolan langsung meretas kamera CCTV untuk mengelabui petugas. Mereka hanya punya waktu 45 detik untuk menyusup masuk saat pergantian pengawal. Saat masuk ke ruangan berangkas, John dan Nolan bertabrakan yang mengakibatkan gelas cap jempol Soto pecah. Setelah dicari, Nolan berhasil menemukan kembali sidik jari Soto untuk digunakan membuka akses ponselnya. 12 digit kode yang terdapat dalam ponsel itu berhasil membuka akses keamanan. Selanjutnya, Nolan mempergunakan deepfake untuk membuka pintu berangkas. Di sisi lain, petugas keamanan mendapat peringatan padahal Soto masih berada di area pesta. John dan Nolan terkejut karena Das memergoki mereka saat hendak mencuri telur kedua. Das memberi kesempatan jika John merasa tidak bersalah, dia harus menangkap Nolan. John berpura-pura memasang borgol di tangan Nolan padahal dia tidak melakukannya. Dia membanting pistol Das dan langsung masuk ke ruangan berangkas. Saat mereka hendak mengambil telurnya, tiba-tiba Sarah muncul. Dia mengaku masuk dengan cara yang jauh lebih mudah. Telur kedua ini kini menjadi miliknya juga. Sarah kembali memberi penawaran untuk menyebutkan lokasi telur ketiga. Dia bahkan menantang mereka berdua untuk melawannya. Di luar dugaan, kemampuan bela diri Sarah di atas mereka. John dan Nolan tampak kewalahan untuk menghadapinya. Di sisi lain, Soto dan anak buahnya langsung menuju ruangan berangkas. Never tell anybody, I promise. Okay. Whoa, hold on. Okay. I mean, we tried. Business with you. I told you. Oh, what the fuck? Sarah berhasil membuat John dan Nolan jatuh tersungkur dengan borgol di tangannya. Plot twistnya di sini, John dan Nolan dari awal menduga Sarah hendak mencuri telur kedua itu persis seperti yang mereka lakukan. Padahal Sarah lebih dulu memperingatkan Soto tentang kedatangan John dan Nolan yang akan mencuri telur miliknya. John dan Nolan disandra di ruang bawah tanah tepat di lokasi pertunjukan Matador. Disaksikan Soto, Sarah Black akan menyetrum John sampai Nolan membuka mulutnya untuk menunjukkan lokasi telur ketiga. Tell us where the third. That's okay. I'll get. Tidak berhasil di bagian dadanya, dia menyetrum kembali John di bagian belutnya. Get him to talk. Tidak berhasil dengan rencana tersebut, Soto langsung membuka bajunya mencekik John, hampir membuatnya kehabisan nafas. Nolan akhirnya menyerah. Dia mengatakan telur ketiga itu berada di Mesir, tepatnya di ruang tersembunyi dari piramida besar yang menjadi lokasi makam rahasia Cleopatra. Informasi itu dirayakan oleh Sarah dan Soto dengan minum bersama, tapi tiba-tiba ternyata Sarah telah memberi racun minuman tersebut. Dia ingin menguasai ketiga telur dan pergi membawa telur keduanya untuk menuju Mesir. Oh, how did I get us caught by her boyfriend? Tiba-tiba, Soto kembali bangun. Dalam kondisi pala pening-pening, dia mengambil pistol dan menembak ke arah John serta Nolan. Untungnya, tembakan dia meleset dan justru mengenai borgol. Lucky shot. John berhasil membebaskan diri dan hendak pergi seorang diri untuk menangkap Sarah. Nolan kembali membujuk untuk membebaskannya juga karena telur ketiga itu tidak berada di Mesir. Dia juga berjanji akan membantunya untuk menangkap Sarah. Saat keluar, ternyata mereka berada di lapangan banteng Matador. Kalau mereka kembali pun tidak mungkin karena Soto kembali melepaskan tembakan. Vamonos, they're telling me to run. Mereka akhirnya lari keluar dari arena. Man, this is fun. Saat berada dalam kereta, John memaksa Nolan untuk menunjukkan telur ketiganya agar dia bisa menangkap Sarah. Do it! Tidak berhasil dengan cara kasar, John memakai cara lembut dengan memohon kepada Nolan. My mom and I never saw him again.
Dia akhirnya menceritakan tentang sejarah telur ketiga itu yang berhubungan dengan seorang pria bernama Rudolf Zeich, seorang pedagang barang antik dan seni pribadi Hitler. Saat itu, dia kabur dari Jerman menuju Argentina dengan membawa 16 peti kemas. Rumornya, dia juga membawa telur ketiga. Konon, itu menjadi bunker Hitler yang tersembunyi di Argentina. Ayah Nolan rupanya seorang peneliti dan pemburu harta karun termasuk barang-barang antik. Dia membeli sebuah arloji antik yang ternyata milik Rudolf Zeich. Arloji itu begitu sangat berharga baginya melebihi cintanya kepada Nolan. Dan rupanya di dalam arloji itu dia menemukan lokasi telur ketiga. John dan Nolan akhirnya berangkat ke Argentina. That map better be right. Berjalan 3 hari tanpa henti melewati hutan rimba dan semak belukar. John yang sudah kesal merobek peta dan melempar kompasnya ke bawah tanah. Spot. X marks the spot. That's the problem. Mereka terkejut saat mendengar bunyi tung. Dan akhirnya mereka menemukan pintu masuk dari harta karun Hitler. Saat masuk ke dalamnya, mereka menemukan pintu baja yang bisa dibuka dengan arloji milik ayah Nolan. Got to be kidding. I did not touch you about it. Please shut up. Ternyata ruangan bawah tanah ini dipenuhi harta karun yang berharga dengan nilai jual sangat tinggi. Steal it, it's stealing it. You steal it, it's what? Bahkan, Nolan menemukan Mercedes-Benz Grosser 770 tahun 1931 yang hanya ada 4 mobil di seluruh dunia. Harganya ditaksir sekitar 25 juta dolar atau sekitar 400 miliar. John yakin ada terowongan yang terhubung ke pintu lain untuk membawa seluruh barang berharga ini masuk. Dan akhirnya telur ketiga itu mereka temukan. Di luar dugaan, Sarah menemukan mereka. Dia sengaja membiarkan mereka berdua lolos dari Soto lalu mengikutinya ke lokasi ini. Saat telur itu hendak diserahkan, tiba-tiba Das dan anak buahnya melakukan penyergapan. Mereka saling adu tembak, begitupun dengan John yang kini menembaki pihak Interpol. Karena sama-sama menjadi kawanan pencuri, kini mereka bertiga bekerja sama untuk kabur dari lokasi ini menggunakan mobil Mercedes-Benz. Inspektur Das dan pasukannya langsung mengejar. Mereka terlibat pertarungan di atas mobil, bahkan Sarah dan Das saling merebutkan telurnya. Nolan berhasil melumpuhkan sebuah mobil dengan tembakan senjata mesin. Dia bahkan berhasil menangkap telurnya. Tiba di ujung terowongan, mereka bertiga jatuh ke bawah air terjun. Das tidak bisa lagi mengejar mereka. Nolan lebih dulu selamat membawa telurnya. Awalnya dia menduga John dan Sarah telah tewas. Karena khawatir kepada temannya, Nolan hendak menyelam kembali, namun ternyata John sudah berada di darat. I didn't. You went running in there to rescue me. Yes, okay, I wanted... Tak lama kemudian, Sarah menyusul. Not gonna gloat, it's not who I am. Merasa memiliki telur ketiganya, Nolan tidak mau memberikannya kepada Sarah. As long as I have the third egg, he's gonna give you... Bahkan John akan menangkap dan menjebloskan Sarah ke dalam penjara seumur hidup. Sebuah plot twistnya yang tidak diduga sebelumnya, ternyata John dan Sarah telah merencanakan semuanya dari awal. Like partners. Yeah, we're both. Bahkan untuk menutupi cerita sesungguhnya, John rela disetrum di bagian pedangnya. What'd you think? You think it was too much? Kini, John dan Sarah berhasil mendapatkan ketiga telurnya. Nolan dibiarkan di hutan ini dengan tangan diborgol. Good. Really good. No hard feelings, pal. I have no base. This is a spray tan. Di Mesir, seorang miliarder sedang merayakan pesta pernikahan putrinya. Dia rela mengeluarkan uang dalam jumlah fantastis untuk mendapatkan hadiah istimewa yang akan dia berikan kepada putrinya itu. Dia menunjukkan 3 telur Cleopatra, sedangkan John dan Sarah sudah mendapatkan bayaran 300 juta dolar. Tak lama kemudian, Das dan pasukan Interpol melakukan penggerebekan, menyita 3 telur Cleopatra itu lalu menangkap sang miliarder. Saat Sarah dan John sedang santuy di sebuah kapal pesiar, keseksian Gal Gadot nyata adanya, dan mereka pun celepot. Tiba-tiba Nolan muncul. Dia berhasil meloloskan diri setelah Das menemukannya di hutan. What are you talking about? Nolan kali ini balik memberikan kejutan kepada John dan Sarah dengan membeberkan akun bank mereka yang berisi uang 300 juta dolar.
Das akhirnya menarik seluruh uang tersebut hingga John dan Sarah kehilangan seluruh uangnya. You know what I think is funny, Booth? Kini Nolan memberikan pilihan bergabung dengannya menjadi sebuah tim atau ditangkap Das yang sedang melakukan pengejaran ke lokasi ini. Meskipun kesal, John dan Sarah tidak punya pilihan lain. Mereka bertiga kini menjadi tim berencana untuk melakukan pencurian karya seni lain. Jangan skip dulu, karena film Dwayne Johnson selanjutnya tidak kalah seru. Dan setelah itu, kita lanjut ke film kedua. Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama bernama Beck, mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi pemburu bayaran. Masuk ke dalam klub, Beck bermaksud menagih hutang kepada pria bernama Knapp atas permintaan temannya. Masalahnya, Beck akan berhadapan dengan teman-temannya si Knapp dengan otot kawat dan tulang besinya karena mereka semua para pemain American football. Beck sudah menagihnya dengan halus dan sopan, meminta dia memberikan cincinnya sebagai jaminan. Tapi si Knapp malah menyiram Beck dengan minuman, memancing amarahnya. Masuk ke dalam toilet, Beck menghubungi dulu temannya untuk menagih Knapp di lain waktu. Tapi Beck ditugaskan agar malam itu juga membawa jaminan. Tidak ada pilihan lain. Beck memberi dua opsi kepada si Knapp. Memberikan cincinnya dengan sukarela, atau opsi keduanya, Beck akan memaksanya menyerahkan cincin itu. Beck langsung berhadapan dengan para pengawalnya si Knapp karena dia memilih cara yang kasar. Sempat dibuat kewalahan, akhirnya Beck berhasil merobohkan mereka semua termasuk si Knapp yang berniat kabur. Akhirnya, Beck berhasil mendapatkan cincinnya. Keluar dari klub, tiba-tiba seseorang melepaskan peluru karet ke arah Beck untuk merebut cincin tersebut. Beck datang ke rumah teman sekaligus orang yang menyuruhnya menagih hutang bernama Billy karena dia kesal Billy menyuruh orang lain merebut cincin itu dari tangannya. Billy memberi tugas terakhir kepada Beck untuk menjemput anaknya yang bernama Travis Alfred Walker yang saat ini menjadi pemburu harta karun setelah meninggalkan bangku kuliahnya. Saat ini, Travis diketahui berada di kota tambang emas yang disebut El Dorado yang berada di tengah-tengah hutan Amazon. Beck ditugaskan karena anak itu keras kepala seperti bapaknya. Sebagai imbalannya, Billy akan memberi imbalan $250.000 untuk modal Beck membuka restoran. Singkat cerita, Beck terlihat soak karena pilot pesawat capung bernama Declan harus mendaratkan pesawatnya di antara puluhan munding yang menghalangi landasan. Perjalanan dilanjutkan dengan jalur darat menggunakan sebuah jeep. Mereka sempat berpapasan dengan puluhan warga yang bekerja di tambang. Dengan raut wajah lesu penuh keprihatinan. Dan inilah si Travis. Dia membujuk pemilik bar bernama Mariana untuk meminjam kapal milik pamannya yang akan digunakan berburu sebuah harta karun bernilai tinggi bernama Gato. Kembali ke Beck yang sudah tiba di kota tambang El Dorado yang dikuasai bos mafia bernama Hatcher dan adiknya Harvey yang dikenal keji dan brutal. Sedikit saja penambang terciduk melawan mereka, maka si pembawa pecut akan menghukumnya. Sebelum masuk, Beck digeledah terlebih dulu. Tapi dia mengaku tidak suka dengan senjata. Dan inilah si Hatcher, bos penguasa wilayah ini. Sebagai tamu, Beck datang dengan baik-baik meminta izin untuk membawa Travis pulang. Rupanya, Hatcher mengizinkan Travis menggali di sekitar tambangnya, tapi apapun yang dia dapatkan, 60%-nya diserahkan kepada Hatcher. Dan inilah penampakan jutaan warga asli Amazon yang terpaksa bekerja di tambang bagaikan berada di dalam nerakanya dunia. Hatcher mengizinkan Drog muda ini untuk membawa Travis, tapi dia harus membayar dulu petinya $10.000. Menyadari akan ada masalah, Beck menyuruh si Declan standby di dalam pesawat. Masuk ke dalam bar, Beck tidak sengaja menemukan Travis di dalam sana. I'm looking for a man. Name's Beck. Tidak pakai basa-basi, Beck memberi pilihan kepada Travis untuk ikut pulang bersamanya tanpa kekerasan, tanpa patah tulang, dan tanpa opname. Pretty much the opposite of A. Travis cukup terkejut setelah mengetahui Beck ditugaskan oleh ayahnya. Alhasil, bogem mentah mendarat karena si Travis memilih opsi yang salah.
Tiba-tiba si Hatcher dan anak buahnya datang. Meski Beck sudah membayarnya, Hatcher beralasan Travis tidak boleh dibawa pulang karena Travis harus memandunya menemukan harta karun yang selama ini dia cari. Mantan anggota pasukan khusus ini tidak gentar meski anak buah Hatcher melepaskan tembakan. Dalam hitungan detik, Beck menguasai keadaan. Mereka tidak berkutik dibuatnya. Bahkan pecutnya Swenson tidak mempan menjatuhkan Drog. Dalam perjalanan menuju landasan, Travis yang keras kepala tidak mau pulang. Dia nekat membanting setir hingga keduanya terjun ke bawah jurang. Mendarat di bawah sungai, kondisi Beck yang belum move on dimanfaatkan Travis untuk membuka borgol dan mencoba kabur. Tapi Beck kembali mencegahnya. Mengeluarkan jurus tejehan, Travis kembali menjadi bulan-bulanannya Beck. Travis ungkapkan alasannya tidak mau pulang karena dia mengaku sudah dekat dengan harta karun Gato yang bernilai jutaan dolar karena boneka meong itu ditempa dari emas murni. Tapi Beck mengaku tidak tergiur sama sekali. Harvey yang menggunakan perban di hidungnya akibat dijebrot oleh Beck melepaskan tembakan ke arah yang tidak jelas. Merasa harga dirinya sebagai bos mafia diremehkan, Hatcher menurunkan puluhan anak buahnya yang bersenjata lengkap untuk memburu Beck dan juga Travis. Travis kembali mencari ulah. Dengan tingkah konyolnya, dia meminta Beck membuka sleting karena tidak kuat ingin ngompol. Tiba-tiba, sebuah jebakan babi ngepet menarik kakinya Beck sampai dia bergelantungan sulit membebaskan diri. Bukannya membantu, si Travis malah meledek Beck hingga dia pun terkena jebakan yang sama. Aksi mereka makin kocak karena munculnya beberapa kera bujur merah bergigi tajam. Kera-kera itu pergi setelah munculnya para pemberontak suku Amazon yang berseberangan dengan kelompoknya Hatcher. Dibawa ke markas mereka, Beck tidak paham dengan bahasa suku asli Amazon. Travis yang bisa berkomunikasi dengan mereka kembali mempermainkan Beck agar matanya selalu melotot ke arah mereka. Tak sampai di situ, Travis menyebut Beck sebagai pembunuh bayarannya Hatcher. Alhasil, Beck ditantang untuk duel dengan si Mang Boncel yang ternyata sangat lincah layaknya kera-kera tadi. Di awal pertarungan, Beck benar-benar dibuat kewalahan menghadapi mereka. Drog muda pun bangkit, membalas perbuatan mereka. Tiba-tiba, Mariana muncul melepaskan tembakan ke udara. Travis baru menyadari ternyata Mariana adalah pimpinan kelompok pemberontak ini. Di malam harinya, suasana lebih mencair. Beck dijamu makan. Faktanya, para pemberontak ini sedang berjuang menghentikan segala bentuk perbudakan yang dilakukan Hatcher dan antek-anteknya. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Boncel memberikan kalung miliknya kepada Beck. Namun tiba-tiba, kelompok Hatcher muncul melancarkan serangan. Para pemberontak tidak siap menjadi sasaran empuk komplotan mafia ini. Mariana, Beck, dan Travis berhasil melarikan diri. Naas bagi si Boncel gagal kabur setelah ditembak mati oleh Hatcher. Adu mulut terjadi antara Mariana dan Travis yang sama-sama menginginkan Gato. Beck pun menengahinya, akan membantu menemukan harta karunnya selama dibagi rata dan setelah itu dia akan membawa Travis pulang. Sampai di air terjun, Travis mengatakan inilah tempatnya. Dan karena itu mereka harus berenang.
Beck sempat ragu karena Mariana mengatakan sungai itu dipenuhi lentah yang menyukai belutnya. Not this boy's pin. Di balik air terjun itu, mereka menemukan sebuah gua. Setelah Travis menyalakan obornya, tiba-tiba masuk ke dalam, mereka mendengar berbagai suara binatang, terutama suara jaguar. Mereka terancam karena atap terowongan ini akan runtuh. Meski mahasiswa arkeolog yang gagal lulus, Travis sepertinya mengetahui betul apa yang harus dia lakukan. Mereka segera keluar setelah Travis menemukan harta karunnya. Setelah berhasil mendapatkan Gato, mereka bisa santuy sejenak. Dengan boneka emas murni yang bernilai jutaan dolar ini, Mariana punya cita-cita untuk melepaskan perbudakan, menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih layak, membangun sektor pertanian, padi, irigasi untuk kaumnya. Sedangkan Travis yang sok iye berencana memasukkan Gato itu ke museum agar bisa dilihat oleh semua orang. Tapi Mariana tidak percaya karena dia mengetahui betul sifatnya. Mariana memberikan mereka buah kecubung, tidak tahu bahwa itu beracun. Keinginan Beck jauh lebih sederhana, membuka restoran Sunda dengan semur jengkol dan sambal goang sebagai menu favoritnya. Tak berselang lama, Beck dan Travis mulai merasakan gejala kunang-kunang, sampai tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Meski Mariana membawa harta karunnya, dia berjanji akan memberikan bagiannya Travis dan Beck. Di pagi hari, masalah muncul di saat kondisi Beck dan Travis belum pulih. Kera-kera itu kembali datang. Singkat cerita, Beck dan Travis tiba di landasan. Yang cukup mengejutkan, Declan memberikan informasi bahwa Mariana telah ditangkap oleh si Hatcher. Awalnya, Beck tidak peduli karena tugasnya hanya ingin membawa Travis pulang. Tapi Travis tidak ridho jika Gato yang dia perjuangkan selama ini menjadi miliknya si Hatcher. Beck memborgol tangan Travis karena Beck akan menyelamatkannya seorang diri. Tak bisa tinggal diam, mereka memutuskan untuk menyelamatkan Mariana meski harus berhadapan dengan ratusan musuh. Singkat cerita, Hatcher dan anak buahnya dikejutkan dengan kemunculan Beck dalam layar CCTV-nya. Seperti biasa, Beck memberi dua opsi, serahkan Gatonya dan lepaskan Mariana dengan sukarela. Atau Beck akan memaksanya dengan cara kasar. Hatcher tertawa meremehkan. Wani-waninya hanya satu seperti Beck mau melawan pasukannya. Saat itu juga ratusan anak buahnya dikerahkan untuk melindungi markasnya. Seluruh warga diusir. Mereka menempati posnya masing-masing. Dalam sekejap, suasana kota jadi hening. Tiba-tiba, si Declan muncul meniupkan suling, pengganti genderang perang. Tak berselang lama, ratusan munding menyeruduk ke arah markasnya si Hatcher. Saat itulah Beck mulai beraksi, menunjukkan skill dia yang sebenarnya. Coba membantu, Travis berhadapan dengan salah satu anak buahnya si Hatcher. Sampai saat ini, Beck sama sekali tidak mau menggunakan senjata. Di saat Travis hendak mengambil pistol, dia malah menjadi sasarannya anak buah Hatcher sampai terjebak di dalam bis. Beck yang tidak punya pilihan, akhirnya bangkit mencabut pantangannya demi menyelamatkan si Travis. Puluhan anak buah Hatcher dihabisinya. Kini, Drog harus berhadapan dengan 3 algojo pembawa pecut. Beck benar-benar dibuat kewalahan. Di saat yang sama, Hatcher pun muncul. Tapi Beck berhasil lebih dulu menghabisi mereka semua. Travis pergi membawa Gatonya. Tersisa si Hatcher yang tidak punya taring lagi karena seluruh anak buahnya telah tewas.
Bukan lagi oleh Beck, tapi oleh Mariana dan seluruh warga kota ini yang menghukumnya. Bos mafia ini pun mampus. Coin in your pockets, you bare... Dan ternyata Travis tidak benar-benar pergi. Dia memberikan harta karunnya kepada Mariana untuk digunakan membangun kembali kota ini bangkit dari perbudakan. Declan. Start. 0.6 million. Move, Travis. Singkat cerita, Beck membawa Travis kembali ke Amerika menemui ayahnya. Tak diduga, Billy malah menjebrot anaknya sendiri saking kesalnya. Setelah mendapatkan bayarannya, Beck memberikan oleh-oleh spesial buah kecubung untuk Billy dan dua pengawalnya. Alhasil, kepala mereka kunang-kunang dan langsung ambruk. Travis ingin kembali pergi, tapi Beck sudah tidak peduli lagi. Dan setelah itu, kita lanjut ke film keduanya Dwayne Johnson. Film dibuka dengan menampilkan pemuda bernama Jason Collins yang sedang video call dengan temannya yang bernama Craig. Untuk mendapatkan uang yang banyak, Jason ditaruh temannya itu untuk menjual 2000 permen ajaib yang bisa membuat orang melayang di sebuah pesta yang akan mereka adakan. Paket tersebut akan dikirim Craig ke rumah Jason. Scene berpindah di sebuah gudang kontraktor. Terlihat pemiliknya sekaligus tokoh utama dalam film ini, dia bernama John Matthew yang diperankan oleh Dwayne Johnson. John dikenal baik oleh karyawannya, bahkan dia tidak segan-segan untuk membantu anak buahnya mengangkat barang. John Matthews. Kembali ke Jason yang akhirnya mendapatkan kiriman paket tersebut. Saat dia membukanya, terlihat ribuan pil haram itu. Sialnya terdapat alat penyadap juga di dalamnya, hingga terdengar suara anggota DEA yang langsung melakukan penyergapan. Jason segera berlari, tapi akhirnya dia tertangkap juga. John terlihat sedang santuy menikmati pesta dengan istrinya Isabel dan anaknya Izzy. Tiba-tiba, telepon masuk dari mantan istrinya yang bernama Sylvie. John segera berangkat menuju kantor polisi. Ternyata Jason adalah anak dari pernikahan sebelumnya. Pengacara yang dipanggil John menjelaskan bahwa Jason dan sahabatnya Craig mencoba mengedarkan narkoboy. Mereka mengaku akan bekerja sama dengan DEA, namun tetap saja dia mendapat ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. DEA mengajak Jason bekerja sama untuk menangkap pengedar lainnya agar hukumannya dipotong dari 10 tahun menjadi 2 tahun. Jason sudah mengatakan bahwa dia hanya mengenal Craig dan tidak mengetahui pengedar lainnya. Tapi John tidak puas dengan jawaban anaknya ini, karena itu artinya peluang dia untuk dihukum kurang dari 10 tahun sangat minim. Meskipun hubungan dia dan anaknya ini tidak berjalan baik, namun John tidak bisa membiarkannya mendapat hukuman berat. John menghubungi Joanne Keegan, seorang jaksa penuntut utama. John memohon untuk membantu anaknya yang terjebak dalam peredaran narkoboy. Karena kejahatan ini baru pertama kali dilakukan anaknya, dia tidak memiliki sumber lain selain Craig temannya. Joanne tidak bisa melakukan lebih karena hukum sudah dibuat seperti itu. Hingga John mengatakan, bagaimana jika dirinya yang membantu DEA untuk mengusut kasus ini menggantikan peran anaknya. John kembali mengunjungi anaknya. Jason sempat menyesal pernah melempar telur busuk ke rumahnya. Itu karena dia merasa sakit hati setelah perceraian ayah dan ibunya ini. Namun, John tetap memaafkan karena justru dialah yang merasa bersalah telah meninggalkannya. John berjanji akan mengeluarkan dia secepatnya. Singkat cerita, John memulai aksinya. Dari internet, dia mempelajari tentang obat-obatan terlarang dan hukuman bagi pengedarnya. Di malam hari, dia datang ke sebuah lokasi untuk membeli paket narkoboy. Saat menyerahkan uang, dia malah dirampok hingga polisi datang menyelamatkannya. John kembali menemui jaksa Keegan. Hingga akhirnya dia memberi arahan agar John bisa menemukan pengedar yang lebih besar yang terhubung dengan anaknya. John mulai dengan mencari berkas lamaran para pekerjanya yang pernah terlibat dalam kasus narkoboy.
Hingga akhirnya dia menemukan seseorang bernama James. John meminta bantuan James untuk mengenalkannya ke seorang bandar dan sebagai imbalan dia akan memberinya $10.000. James tidak mau melakukan itu karena sekarang dia sudah menata hidupnya kembali. Meski John sudah menaikkan imbalannya jadi $20.000, James tetap menolaknya. Saat pulang, James melihat anaknya bergaul dengan para pengedar kelas teri. Dia mengancam mereka untuk menjauhi anaknya. Terungkap bahwa James disebut mereka sebagai pemanggil hiu. James mempunyai seorang istri yang terpaksa bekerja di sebuah klub untuk membantu ekonomi keluarga. Keesokan harinya, James akhirnya menemui John. Dia mengajaknya ke sebuah lokasi. Setibanya di sana, James turun. Dia akan menemui Malik lebih dulu. Sedangkan John telah menyiapkan alat rekamannya. James menemui Malik dan meyakinkannya bahwa dia membawa seorang teman yang bisa membantu usaha mereka. Saat John masuk, Malik langsung menodongkan senjata untuk melihat efek gerakan dan mengetes apakah dia seorang polisi atau bukan. Ekonomi yang sulit ditambah maraknya pinjol dan judol saat ini membuat John menawarkan kerjasama untuk mengangkut usaha mereka dengan truk yang dia miliki dan dijamin keamanannya. Mereka menyepakati 10% untuk jatahnya John. Setelah John pergi, Malik mulai menyelidiki kehidupan pribadi John. Kembali ke kantor jaksa, John kemudian memperdengarkan alat rekaman yang langsung disaksikan oleh Joanne dan agen DEA yang bernama Cooper. Ternyata Malik adalah salah satu bandar kelas kakap. Jika John berhasil mengungkapnya, maka Jason akan dikurangi hukumannya dari 2 tahun menjadi 1 tahun. John dan James mulai melakukan misi pengiriman pertama narkoboy sesuai dengan kesepakatan dengan Malik. Agen Cooper dan timnya membantu mengawasi John dan memasang alat pelacak di truknya. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh menuju sebuah lokasi di El Paso, Texas. Setelah sampai, John memasukkan truknya ke sebuah lokasi rongsokan. Beberapa pria bersenjata menyambut mereka. Saat membawa semen-semen itu, terlihat pimpinan kartel yang bernama Juan Carlos Pintera yang dijuluki El Topo. Mereka menunjukkan narkoba yang disembunyikan di dalam semen itu. Saat kembali ke mobil, tiba-tiba terjadi serangan. John dan James bergegas kembali ke truknya dan kabur dari lokasi itu. DEA mengonfirmasi serangan itu dari pihak musuh mereka. Mereka meminta polisi jangan menangkap truk itu. Beberapa penjahat yang tewas dari musuhnya El Topo langsung dikubur. Dia langsung menghubungi Malik karena mengaku cukup puas dengan supir truknya. Kembali ke gudang, Malik menghubungi James untuk mengangkut narkoba itu dengan mobil lain dan merubah tempat pertemuan mereka. John berpura-pura hendak buang air kecil, padahal dia menghubungi agen Cooper. James curiga saat melihat telepon gudang menyala. John berdalih dia menghubungi istrinya agar dia percaya sedang berada di gudang untuk memulihkan usahanya. Who did you call? You have a cell phone in your truck. Why did you... Sampai di tempat pertemuan, John langsung menunjukkan barang haram itu, bahkan Malik memintanya untuk mencobanya. Di tempat tersembunyi, agen DEA sudah bersiap untuk melakukan penyergapan. Namun saat Cooper mendengar El Topo akan menghubunginya, dia membatalkan rencana dan membiarkan mereka pergi. John terkejut kenapa DEA tidak melakukan tindakan. Kembali ke rumahnya, istri John kecewa atas kebohongan dan aksi nekat yang dia lakukan. Are you out of your mind? Which means every move that I make or I... John pun kecewa kepada Keegan dan Cooper karena merubah kesepakatan. Hingga Keegan mengomeli Cooper karena keputusannya itu. Crystal. Setelah mendapat telepon mendadak dari Sylvie, John langsung pergi. Rupanya si James mengikutinya. John pergi ke kantor polisi karena mendapat informasi bahwa anaknya dibawa ke ruang perawatan setelah mendapat serangan. Oh God, this is a nightmare. Saat kembali, James langsung menanyakannya. John akhirnya jujur bahwa putranya ditangkap dan karena itu dia membuat kesepakatan. James kecewa karena itu artinya nyawa mereka sekarang terancam. Kembali ke rumah,
Istrinya marah dan menangis histeris setelah menemukan uang yang sangat banyak. Sweetheart, wait. Begitu juga dengan John yang terkejut karena Malik dan anak buahnya datang ke sana. John dibawa ke markas El Topo. Sesampainya di sana, secara pribadi bos besar mafia El Topo menemuinya. Ternyata dia menyuruh John untuk mengantar sebuah paket ke Meksiko dan sebagai imbalannya, John akan mendapat bayaran senilai $250.000. Dia sekarang bekerja langsung kepada El Topo, namun Malik juga tidak mau kehilangan uangnya dan karena itu dia akan tetap mengawasi John. John sekarang berada di antara jalan yang sulit. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan putranya, namun sekarang dia justru membahayakan istri dan putrinya. John kembali menemui Keegan dan Cooper. Mereka terkejut saat mendengar nama El Topo yang ditemui oleh John. Terungkap, El Topo adalah mantan tentara Meksiko yang bekerja untuk sindikat Nuevo Leon. Truk yang dibawa oleh John kali ini diprediksi bernilai jutaan dolar karena mereka tidak bisa melacaknya secara online. I'd appreciate it. Just... El Topo's a game changer and he's... You know the way this works. John dijanjikan Keegan akan membebaskan putranya segera setelah penangkapan El Topo meskipun itu resikonya jauh lebih besar melebihi penangkapan Malik. Hey, John. It's less inspections. Guys like you. Sebelum aksinya, John kembali menemui putranya di penjara dan berterima kasih kepadanya karena justru dialah yang mengajarkan kepadanya arti integritas. I couldn't do what you did. I love you too. John pun menemui James untuk berterima kasih karena tidak melaporkannya kepada Malik. What you don't understand, man, Daniel, I know I'm the one who pushed. Dia berjanji akan menyelesaikan ini. John lalu mengunjungi sebuah toko senjata. Kontak dari kartel El Paso sudah dia dapatkan. Still gonna take 90 minutes in the semi. Sedangkan DEA sudah menyimpan alat penyadap dan pelacak di truknya. Tujuannya untuk mendengar dan melacak lokasi keberadaan truk ini. Namun ternyata John mengganti truknya hingga Cooper kehilangan jejak. Dia juga bekerja sama dengan James untuk membantunya. Sampai di sebuah rumah, terlihat tumpukan uang cash jutaan dolar yang akan dibawa John melintasi Meksiko. Dan anak buah El Topo akan mengikutinya dari belakang. Masalah muncul. Petugas penjara melaporkan kepada komplotan El Topo bahwa anak John berada di penjara ini. James masuk ke markas Malik untuk menghabisi mereka, termasuk si Malik. Nomor pribadi El Topo yang didapatkannya langsung dikirimkan kepada John. You know my deal with Keegan was for the money. I'm in one of my other trucks right now and it's... Anak buah El Topo yang mengawal John melakukan penyerangan. John segera menelepon Cooper untuk memintanya memberi perlindungan kepada Jason karena ada orang dalam El Topo yang terlibat di penjara. Berbekal nomor pribadi El Topo, DEA berhasil menangkap bos kartel ini. Just missed him. Show the hands now. Shut it up. John hampir saja tewas dengan serangan yang dilakukan oleh anak buah El Topo. Truknya sampai terbalik hingga agen DEA datang menyelamatkannya. Terungkapnya kasus ini membuat nama jaksa Joanna Keegan naik daun. I only wish I could tell people about it. Haven't told him yet. Sedangkan James mendapatkan uang $100.000 yang diberikan John melalui Cooper. Dia dan keluarganya akan menghilang dengan cara mereka. Dan akhirnya Jason pun dibebaskan juga dari penjara. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, menurut kalian dari film ini mana yang paling seru? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke, saya akhiri sampai sini saja guys. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.